Selamat siang, kembali lagi di Panara TV. Pemirsa SGDs sudah menjadi tujuan pembangunan dunia sejak disahkannya pada tahun 2015 yang menjadi topik hangat hingga saat ini. Terdapat 17 poin penting yang menjadi tujuan pembangunan dunia tersebut. Salah satunya adalah ekosistem laut. Namun, masih banyak yang belum mengetahui tentang ekosistem laut. Nah, untuk itu berikut penjelasannya. Perairan laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta km persegi. Dengan banyak sekali spesies unik di dunia, tinggal sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dunia dan 37% ikan karang dunia. Namun, banyaknya sampah-sampah di laut telah banyak sekali mempengaruhi kehidupan biota laut. Diprediksi pada tahun 2050 terdapat lebih banyak plastik di lautan daripada ikan. Untuk itu, seperti apa pendapat para ahli mengenai hal ini? Kita sudah terhubung bersama Ramdhani di lapangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ramdhani. Baik, kali ini saya sedang berada di SMA 5 Kota Sukabumi bersama dengan Ibu Dwi sebagai guru biologi. Bersama Ibu Dini Hadiani selaku guru IPA ya. Guru IPA ya. Ditemani oleh Nicholas. Saya ingin bertanya nih kepada Ibu, apa sih Ibu ekosistem laut? Ya, jadi ekosistem laut itu ya. Jadi gini, kita baik lagi ya dilihat dari ekosistem. Ekosistem itu kan berarti ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup beserta lingkungannya. Nah, salah satunya ada ekosistem laut. Berarti di situ ada hubungan suatu timbal balik dari makhluk hidup yang ada di laut dengan lingkungan gitu ya. Lingkungannya di mana ya, di laut. Nah, ekosistem laut itu masuknya kan kalau dilihat dari klasifikasinya gitu ya, masuknya kan ke ekosistem air ya gitu, karena kita tahu kan ekosistem itu secara garis besarnya kan terbagi menjadi dua bagian tuh ya, ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Nah, ekosistem laut ini salah satunya ini bagian dari ekosistem air gitu, yang maksudnya yang ada di suatu perairan lah seperti itu. Nah, terus kan di zaman sekarang kan ekosistem laut ini mulai terganggu gitu, tercemar. Nah, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Peduli, sifat peduli manusia kita. Jadi sekarang itu saya lihat kepedulian kita sebagai manusia itu kurang dengan orang lain. Artinya hanya memikirkan diri sendiri. Ya, kalau sifat pedulinya muncul, nggak akan mungkin dong kita bisa seenaknya membuang sampah, misalkan ya. Membuang sampahnya mungkin saja bisa aja kita di sini, tapi kan nantinya bisa akhirnya ke laut. Jadi sikap peduli yang paling penting. Seberapa penting sih Bu ekosistem laut terhadap kehidupan manusia? Sebetulnya ya sangat penting gitu ya, karena kita tahu bahwa laut itu kan baik sebagai sumber daya untuk kehidupan, di samping sebagai misalkan di laut itu kan ada ikan sebagai apa tuh, sumber daya konsumsi gitu ya untuk makhluk hidup khususnya untuk manusia. Kemudian kita juga membutuhkan air ya, meskipun ya tidak secara langsung ya, misalkan kita memakai air laut, misalkan untuk sederhananya lah kita kan setiap hari makan garam tuh ya. Nah, salah satunya juga itu sih tadi. Menurut Kakak, bagaimana sih cara yang bisa dilakukan agar ekosistem laut itu bisa seenggaknya bisa kembali seperti lebih baik gitu? Untuk upaya yang harus kita lakukan, yaitu memang kalau secara kita fishing ya, menangkap ikan memang lebih pastinya memang kan ada di jurusan yang hasil tangkap perikanan gitu ya, satu aspek ikan. Tapi kalau yang saya lihat memang harus lihat lingkungannya dulu, ramah lingkungan. Biasanya ada zona-zona tertentu yang memang tidak boleh menangkap ikan. Jadi ada zona yang boleh menangkap ikan, ada yang menjadi zona lindung. Kalau di gunung tuh namanya ada daerah-daerah tertentu kita tidak boleh melewati gunung. Nah, di laut pun ada, kita tidak boleh menangkap di space atau poin-poin beberapa yang memang itu ikan yang memang tidak boleh ditangkap ya.
Udah gitu kita harus ramah lingkungan, ya bukan hanya saja di daratan, di laut pun ada, kita harus ramah lingkungan ya. Kita tidak boleh menggunakan trawler, bom ikan, racun ikan ada ya, racun ikan gitu ya. Makanya kita sekarang banyak dan sangat banyak, saya katakan sangat banyak teknologi yang memang ramah lingkungan, tidak merusak karang, tidak menangkap ikan secara berlebihan, dan kita pun harus melihat beberapa komoditas atau jenis yang memang tidak boleh ditangkap, karena ke satu sisi ikan tersebut dilindungi ya, ikan langka gitu ya, dan kedua memang kenapa ikan tersebut langka ya karena reproduksinya tidak sebagus atau seintens jenis-jenis ikan lain yang memang biasa kita tangkap gitu ya. Jadi ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Terus kan yang terakhir SDG ini kan bersangkutan dengan program dari PBB terus ke pemerintah juga. Nah, apakah Ibu melihat pemerintah sudah berbuat baik terhadap ekosistem laut itu? Saya kurang mengikuti ya, artinya saya pribadi kalau dari pemerintah mungkin ada program-programnya ya, tapi belum nyampe ke kita. Jadi sebetulnya kalau saya pikir ya, paling efektif itu adalah membuat program yang langsung ke peserta didik. Itu sangat efektif sekali kalau kata saya mah ya. Kenapa? Karena satu jumlah peserta didik kita di Indonesia paling banyak banget ya. Kemudian biasanya kalau siswa diomongin guru lebih nerap dibanding diomongin oleh orang tuanya atau oleh sekelilingnya lah gitu ya. Ya, secara mungkin ada kebijakan pemerintah yang menjaga kondisi laut yang saya tahu ya, misalkan adanya apa sih namanya kegiatan menanam ini bakau ya, hutan bakau itu saya tahu ada di beberapa tempat kan. Kemudian terumbu karang mulai di apa sih namanya dikembangbiakan ya, adalah fasilitasnya beberapa orang yang saya lihat yang concert di dunia itu dibantu oleh pemerintah gitu. Tapi secara global saya belum lihat ya, baru seperti itu saja. Nah, jadi mungkin menurut Ibu tuh yang terpenting itu kita harus menanamkan kepada peserta didik gitu ya, edukasi tentang kepedulian terhadap lingkungan terutama ya Bu. Iya, iya betul sekali, karena ya karena gitu kalau apapun itu, kalaupun gini misalnya peserta didik kita tahu teorinya, tahu kalau laut rusak tuh nanti bakal rusak ke kehidupan. Tapi kalau dia nggak peduli, ya udah sebatas ilmu saja, sebatas teori aja gitu. Tapi kalau udah peduli mah, kalau sudah peduli, lautnya rusak ya, ternyata rusak bisa bikin kita rusak gitu ya. Mereka akan mencari tahu sendiri dan berusaha untuk membetulkan kerusakan itu gitu. Itu kalau menurut saya. Sebetulnya kalau undang-undangnya sih ada gitu ya. Nah itu konservasi seperti itu ada di Indonesia, hanya mungkin pada prakteknya saja gitu ya yang maksimal gitu ya. Sebetulnya perlindungan itu sudah ada, cuman ya itu tadi yang untuk si action secara langsungnya itu tuh yang kurang gitu ya. Kalau zaman dulu sih ya, kalau saya melihat itu zamannya Ibu Susi gitu ya, kalau kita mengikuti Instagram ya, Instagram beliau, bahkan Instagram Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menkapa gitu ya, itu sangat bagus ya, penangkapan illegal fishing gitu dari luar negeri gitu ya, di zona-zona tertentu yang memang dilarang kapal luar negeri boleh masuk ke wilayah kita, zona Indonesia ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang kan, pengganti Menteri Susi itu kan Menteri Edi Prabowo, itu kan tersandung korupsi lobster ya, benur ya, benur atau lobster ini. Dan sekarang diganti Wahyu Sakti Trenggono, saya kurang tahu ya kalau sampai sekarang pemerintah khususnya dalam bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menangani atau melindungi ekosistem kelautan dengan baik dan benar, bagus atau tidaknya ya. Tetapi kalau ini nyata ya, kalau waktu saya kemarin field trip ke Pulau Seribu gitu ya, kalau pihak sana dinas perikanannya di sana itu bagus ya, seperti melindungi karang-karang, bahkan membudidaya karang-karang yang ada di laut gitu ya. Penangkapan ikan juga dibatasi gitu ya. Tetapi balik lagi harus dari pemerintah pusat, harus dari menterinya. Kan menteri itu yang mengurusi di bidang itu kan, khusus di bidang itu, especially itu ya.
Nah, harus dari menterinya dulu. Jadi jawaban saya sih kalau untuk saat ini saya belum memastikan bagus atau enggaknya ya. Tapi kalau zaman Ibu Susi memang saya katakan sangat bagus, khususnya di bidang ekosistem laut yang betul-betul dijaga ya. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan bersama narasumber tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDGs ekosistem laut harus kita jaga agar kita bisa tetap berhubungan antara ekosistem laut dengan kehidupan manusia. Baik, saya Ramdhani pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio. Baik, itu tadi penjelasan mengenai ekosistem laut yang disampaikan oleh narasumber sekaligus mengakhiri berita pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu lagi.